Al-Babus Al-Thalith Ashara, bab yang ke-13, fi salatil istisqa'i, tentang salat istisqa, salat minta hujan. Wa fihi masailu, padanya terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifuha, definisi salat istisqa, wa hukmuha, hukumnya, wa dalilu dzalik, dan dalilnya. Al-awwal, yang pertama, ta'rifuha, definisinya. Al-istisqa'u, minta hujan, ya. Huwa adalah talabus suqi minallahi ta'ala inda hajatil ibadi ilaih. Talab artinya minta. As-suqi, minta dicurai hujan, minta curah hujan. Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, inda, ketika ada hajatil ibad, ada hajat, kebutuhan hamba-hamba Allah ilaihi, kepada curah hujan itu. Ya, tentunya ketika tidak ada hujan, ala sifatin makhsusatin, pelaksanaannya dengan sifat khusus. Wadhalika, hal itu, syaratnya apabila ajdabatil ardu, apabila bumi tandus, kering tandus, wa qahqal matar, dan hujan berhenti, tidak tercurah. Li'annahu la yasqi wa la yunazzilul ghaitha illa Allah wahdah. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menurunkan hujan ada kecuali Allah saja. Asal yang kedua, hukmuha, hukumnya. Hukmu salatil istisqa'i, hukum salat istisqa, minta hujan, annaha sunnatun muakkadatun. Hukumnya sunnah muakkadah, yakni sunnah yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan. Liqauli Abdullah bin Zaid, berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar yastasqi, minta hujan kepada Allah taala, yakni mengerjakan salat istisqa untuk minta hujan. Fatawajjaha ila al-qiblati, maka Nabi alaihi salatu wasallam menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Yad'u, berdoa, wa hawwala rida'ah, dan membalik ridanya nanti. Wa shalla rak'atain, dan salat 2 rakaat. Jahara fihima bil qiraah, Nabi menjaharkan pada kedua rakaat itu, 2 rakaat salat istisqa itu bacaannya. Al-masalatu tsaniyah, itu masalah yang kedua, sababuha, sebabnya. Wa sababuha al-qahth, sebabnya adalah kekeringan, tidak ada hujan. Al-qahth huwa inhibasul matar. Inhibasul matar, terhentinya hujan. Terhentinya hujan, tertahannya hujan tidak kunjung datang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluha lidzalik. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat istisqa lidzalik, dengan sebab itu. Al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, waktuha wa kaifiyatuha, waktunya dan tata caranya. Waktu salatil istisqa'i, waktu pelaksanaan salat istisqa, wa sifatuha, dan sifat pelaksanaannya, ka salatil Id, sama seperti salat Id. Dalilnya liqauli Ibnu Abbas, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rak'atain." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah salat 2 rakaat. 2 rakaat, kama yusalli fil idain, sebagaimana beliau salat di 2 Id. Fayustahabbu fi'luha fil musalla. Jadi
disukai, dianjurkan, yakni disunnahkan mengerjakannya di al-musalla, tanah lapang. Tanah lapang, tanah ya, lapang yang terbuka, yang luas, yang bisa menampung orang banyak. Ka salatil Id, seperti salat Id. Wa tusalla rak'atain, dan dikerjakan 2 rakaat. Wa yujharu bil qira'ati fihima ka salatil Id. Wa yujharu bil qira'ati fihima ka salatil Id, dan dijaharkan bacaan pada kedua rakaat salat istisqa itu seperti halnya pada 2 rakaat salat Id. Wa takunu qabla al-khutbah, dan pelaksanaannya sebelum khutbah. Wa kadzalika fi 'adad at-takbirati wa ma yuqra'u fiha. Begitu pula dalam hal jumlah takbir dan yang dibaca padanya. Dikatakan wa yajuzul istisqa'u ala ayyi sifatin kana, ya, boleh minta hujan ala ayyi sifatin kanat, dengan cara apapun. Artinya tidak harus sholat. Fayada'ul insan, jadi boleh seseorang berdoa. Yada'ul insan, berdoa minta hujan kepada Allah Ta'ala. Doa di waktu-waktu yang mustajab, di sepertiga malam terakhir, ya, bisa dia manfaatkan, dan waktu-waktu mustajab yang lainnya. Wa yastafki fi salatihi idza sajada, seseorang minta hujan kepada Allah, berdoa dalam salatnya, idza sajada, ketika sujud. Sujud dalam salat adalah waktu, ya, yang termasuk waktu yang paling mustajab. Begitu pula wa yastafki al-imamu 'ala al-minbari fi salatil jum'ah. Imam bisa berdoa, minta hujan di atas mimbar pada salat Jumat, yakni ketika sedang berkhutbah. Ya, di sela-sela khutbahnya khatib dia berdoa kepada Allah Ta'ala, minta diturunkan hujan. Faqad istasqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbari yaum al-jum'ah, maka sungguh Nabi telah melakukan istisqa, minta hujan, doa minta hujan, 'ala al-mimbar, di atas mimbar, yaum al-jum'ah, di hari Jumat. Ketika sedang berkhutbah, datang seorang pria masuk mengadukan keadaan negerinya, ya, yang kekeringan, hewan-hewan terancam mati, ya, tanaman tidak tumbuh, ya, mereka pun dalam keadaan terancam. Kemudian minta agar Nabi berdoa agar Allah menurunkan hujan. Kemudian Nabi berdoa. Nah, Nabi berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Masalatul rabi'atu, masalah keempat, al-khuruju ilaiha, keluar ke musalla, ke tanah lapang dan terbuka untuk mengerjakan salat istisqa. Idza arada al-imamu, apabila imam yang akan memimpin salat istisqa, arada al-imam al-khuruja laha, apabila imam ingin keluar mengerjakan salat istisqa, wa'adhan nas, memberi wejangan nasihat kepada kaum muslimin, wa amarahum bit-taubah, memerintahkan kepada mereka agar bertobat, wal khuruj minal madzalim, wal khuruj minal madzalim, dan keluar dari kezaliman jika itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, taubat, minta ampun kepada Allah. Jika ada kaitannya dengan sesama muslim, masalah harta atau kehormatan, ya, pernah menyakitinya, ya, ataukah pernah menggunjingnya, minta maaf. Jika memang orang yang dipergunjingkan ini, yang digibahi ini tahu, terlanjur tahu. Adapun jika dia tidak tahu, maka lebih baik dibiarkan dia tidak tahu. Cukup dia membayarnya, menebusnya dengan memuji-muji dia di momen-momen yang dia pernah menggunjingnya, ya, mengungkit-ungkit aib, menceritakan aibnya. Di momen-momen itu ditebus
dengan cara dia memuji-mujinya untuk menutupi ya apa yang pernah dia lakukan. Wa tarki at-tabaghudi wat tashahuni, meninggalkan at-tabaghud, menghentikan at-tabaghud, yaitu saling membenci ya. At-tashahun, na'am, saling membenci, bermusuhan, na'am, konflik, perselisihan ya, berdamai, membangun kembali persaudaraan, saling mencintai sesama muslim, hilangkan permusuhan. Annahu, karena konflik, saling membenci, saling memusuhi, sababun, merupakan faktor fi man'il khair, menghalangi kebaikan, datangnya kebaikan min Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara umum, wali annal ma'asiyah, dan dikarenakan maksiat-maksiat secara umum, sababul qahti wat, nah, maksiat-maksiat secara umum merupakan faktor terjadinya bencana, tandusnya bumi, keringnya bumi, tertahannya hujan ya. Wat taqwa sababul barakat, dan ketakwaan merupakan faktor turunnya, datangnya barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri itu, amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim, sungguh kami bukakan atas mereka, barakatin minas samai, barakah, pintu-pintu barakah dari langit, wal ard, dan dari bumi. Walakin, akan tetapi, kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendustakan kebenaran, melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami menghukum mereka dengan sebab ulah perbuatan mereka sendiri. Wa yatanazzafu laha, disunahkan untuk membersihkan diri, wala yatatayyabu, dan tidak mengenakan minyak wangi, wala yalbasu zinata, dan tidak mengenakan pakaian yang indah. Nah, untuk menghias diri, yani pakaian yang indah, yang bagus, pakaian biasa saja, pakaian sehari-hari yang biasa dipakai beraktivitas, seperti halnya salat Jumat dan salat Id. Li'annahu yaumus istiqanati wa khushu'in, karena sesungguhnya itu merupakan hari merendahkan diri dan hari untuk khusyuk. Wa yakhruju mutawadi'an, dan keluar dalam keadaan tawadu', merendah diri, mutakhasyi'an, dalam keadaan mengkhusyukkan diri, mutadallilan, dalam keadaan menghinakan diri, mutadarri'an, dalam keadaan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqauli Ibn Abbas, berdasarkan ucapan Ibn Abbas, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil istisqa'i, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar untuk salat istisqa, mutadallilan, dalam keadaan menghinakan diri, mutawadi'an, merendah diri, tawadu', mutakhasyi'an, mengkhusyukkan diri, mutadarri'an, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah agar dirahmati oleh Allah, agar dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberi hujan. Naam. Al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, al-khutbatu fiha. Yang kelima adalah khutbah pada salat istisqa. Yusannu an yakhtubal imamu fi salatil istisqa'i
bi khutbatin wahidatin ba'da shalah. Disunnahkan bagi imam berkhutbah pada salat istisqa dengan satu khutbah. Ba'da shalah, setelah salat. Di akhir khutbah itu Nabi berdoa, jadi doanya bersambung dengan khutbahnya. Takunu jami'atan wa syamilatan. Khutbah itu khutbah yang lengkap, yang meliputi sekian banyak perkara. Ya'muru fiha bitaubah. Khatib memerintahkan pada khutbahnya, dalam khutbahnya kepada kaum muslimin agar mereka bertaubat. Wa kathratis sadaqah, dan memerintahkan mereka agar banyak-banyak bersedekah. Warruju'i ilallahi, dan memerintahkan mereka agar rujuk kembali kepada Allah, kembali menaati Allah. Wa tarkil ma'asi, serta meninggalkan maksiat-maksiat. Wa yanbaghi an yukthira fil khutbati, dan sepantasnya, seyogyanya, semestinya memperbanyak dalam khutbah minal istighfar, memperbanyak istighfar. Di salah-salah khutbahnya banyak-banyak beristighfar. Wa qira'atil ayatil lati ta'muru bihi, dan pembacaan ayat-ayat yang memerintahkan bertobat. Wa yukthiru minad du'ai, memperbanyak doa. Bitolabil ghaithi, untuk meminta hujan, curah hujan. Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Kaqaulih, seperti doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma aghithna, ya Allah, curahkanlah hujan kepada kami. Wa qaulih, dan seperti doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang lain, Allahumma asqina ghaithan, ya Allah, curahilah kami hujan. Ghaithan, mataran, hujan. Yang sifatnya mughithan, menolong kami. Mughithan artinya yang menolong kami. Ini sifat hujan yang pertama yang diminta. Jadi ghaithan, curah hujan yang diminta itu disebutkan sifat-sifat yang diharapkan. Mari'an, sifat yang kedua mari'an. Lihat penjelasannya setelah hadis ini. Wa makna mari'an, dan makna mari'an sahlan tayyiban, hujan yang mudah, hujan yang baik. Yakni ulama yang lain menyebutkan makna mari'an hani'an, yakni hujan yang menyenangkan, hujan yang menyenangkan. Sifat yang ketiga mari'an, wa mari'an ay mukhsiban, artinya hujan yang menyuburkan, hujan yang menyuburkan bumi sehingga tumbuh banyak tanaman, tumbuhan. Sifat berikutnya ajilan ghaira ajil, secepatnya tanpa tertunda. Nafi'an ghaira dar, bermanfaat tanpa mudarat. Wa qaulih, begitu pula doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Allahumma, ya Allah, antallahu, engkaulah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, tidak ada Tuhan yang benar selain engkau. Antal ghaniyyu, engkaulah yang maha kaya. Wa nahnul fuqara'u, sedangkan kami tidak punya apa-apa. Anzil, turunkanlah alaina, atas kami, al-ghaitha, al-matar, hujan. Waj'al ma anzalta lana, jadikanlah hujan yang engkau turunkan buat kami quwwatan, sebagai faktor yang memberi kekuatan kepada kami. Wa balaghan, dan sebagai bekal untuk mencapai hajat-hajat kami. Ila hin, sampai waktu yang lama yang kami butuhkan. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Wa yarfa'u yadayhi,
mengangkat kedua tangannya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, melakukan hal itu. Nabi melakukan hal itu. Hatta kana yura bayadu ibtihi, hingga terlihat putihnya ketiak Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti Nabi mengangkat kedua tangannya dengan tinggi di atas kepalanya. Na'am. Wa yarfa'un nasu aydiyahum, dan kaum muslimin ikut mengangkat tangan-tangan mereka berdoa bersama Nabi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a yadayhi, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a yadayhi, tatkala mengangkat kedua tangannya, yastasqi, berdoa minta hujan, fi salatil jum'ati, pada salat Jumat yang diceritakan tadi saat sedang berkhutbah di atas mimbar. Ya. Rafa'an nasu aydiyahum, kaum muslimin yang hadir juga ikut mengangkat tangan-tangan mereka bersama Nabi. Dan kita wa yukthiru minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, lianna dzalika, karena sesungguhnya hal itu min asbabil ijabah, termasuk di antara faktor terkabulnya doa. Ya, di antara faktor terkabulnya doa. Yani di antara adab dalam berdoa selain memuji Allah Subhanahu wa taala, na'am, juga berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Al-mas'alatu as-sadisatu, satu masalah yang keenam. As-sunanul lati yanbaghi fi'luha fiha. Sunnah-sunnah yang semestinya dikerjakan pada salatul istisqa. As-sunnatul ula, sunnah yang pertama, an yukthira min ad-du'a'il ma'thuri 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Hendaknya memperbanyak doa al-ma'thur yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik, pada perkara itu. Yani wa yastaqbilul qiblata fi akhir ad-du'a, dan hendaknya menghadap ke arah kiblat di akhir doa. Wa yuhawwilu rida'ahu, dan disunnahkan bagi imam, ya khatib, membalik ridanya. Fayaj'al al-yamina 'ala as-shimali, dengan cara memposisikan ujung rida yang kanan di sebelah kiri, was-shimala 'ala al-yamin, dan ujung rida bagian kiri diposisikan di kanan. Jadi dibalik, yang tadinya terletak di bahu kanan dipindah posisinya ke bahu kiri, yang tadinya di bahu kiri dipindah posisinya ke bahu kanan. Tapi ini mengatakan wa kadzalika ma syabahar rida'a, begitu pula yang semisal dengan rida bahu, kal aba'ati, seperti aba'ah. Aba'ah itu di kamus diartikan sejenis mantel atau daster yang bagian depannya terbuka, tidak berkancing. Wa nahwiya, dan yang semisal dengan ini. Faqad thabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah tetap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hawwala ila an-nasi dhahrahu, beliau membalik punggungnya, ya, ke arah manusia, wastaqbal qiblah, dan menghadap kiblat untuk berdoa di akhir khutbah. Thumma, kemudian di akhir khutbah, di akhir doa, kemudian hawwala rida'ahu, beliau membalik ridanya. Akhir waqila, dan dikatakan bahwa al-hikmatu min tahwilir rida'i, hikmah dari syariat tahwil ar-rida, membalik rida, adalah at-tafa'ulu. At-tafa'ul artinya merasa optimis akan bernasib
baik. Bitahwilil hali, dengan terjadinya perubahan keadaan, amma alaih, dari keadaan yang sekarang berbalik keadaan menjadi hujan deras, lebat, yang menyuburkan bumi, banyak air. Dan asal yang kedua, yusannu an yakhruja ila salatil istisqa'i, kelanjutannya jami'ul muslimin, disunnahkan keluar untuk mengerjakan salat istisqa, minta hujan, seluruh kaum muslimin. Jadi disunnahkan, disukai seluruh kaum muslimin keluar. Hatta nisa'u wasibyanu, hingga kalangan wanita dan anak-anak kecil, semuanya disukai, disunnahkan keluar ke tanah lapang untuk mengerjakan salat istisqa. Salis yang ketiga, yusannu al-khuruju ilayha bi khudu'in, disunnahkan keluar mengerjakan salat istisqa bi khudu'in wa khusyu'in wa tadallulin, dengan tenang, dengan khusyuk, dengan merendahkan diri. Ya, faqad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar lil istisqa'i, untuk mengerjakan salat istisqa, mutadallilan, dalam keadaan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, mutawadi'an, dengan penuh tawadu', mutakhassyi'an, dalam keadaan mengkhusyukkan diri, mutadarri'an, dalam keadaan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi' yusannu 'inda nuzulil matari, disunnahkan ketika turun hujan, an yaqifa fi awwalihi, agar seseorang berdiri di tempat yang terbuka, fi awwalihi, di awal turunnya hujan, liyusibahu minhu, agar air hujan itu mengenai tubuhnya, sebagian tubuhnya. Terutama hujan yang pertama kali turun dalam setahun, setelah sekian lamanya kemarau, kemudian turun hujan yang pertama kalinya. Kalau ada dalam rumah atau di tempat yang tertutup, keluar ke tempat yang terbuka, kemudian ya buka sebagian anggota tubuh, tangan, lengan, ya, dan semisalnya, agar terkena air hujan. Yang penting bukan auratnya dibuka. Li'annahu hadithu ahdin bi Rabbih ta'ala, karena air hujan itu baru saja diciptakan oleh Tuhan penciptanya. Hadits ini menunjukkan disunnahkannya hal itu, ya, membuka sebagian anggota tubuh asalkan bukan aurat. Wa yaqula, dan membaca doa, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma, ya Allah, sayyiban, jadikanlah hujan ini nafi'an, sebagai hujan yang bermanfaat. Wasayyibu artinya al-munhamirul mutadassiqu, yakni hujan deras. Kula, dan hendaknya membaca mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ini adalah bacaan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dengan turunnya hujan. Mutirna, kami telah dicurahi hujan, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa rahmatih, dan rahmatnya. Jadi wa yaqula Allahumma sayyiban nafi'a, wa yaqula mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Jadi ini dua doa yang dibaca saat turun hujan. Al-khamis yang kelima, wa idza kathura al-mataru, apabila hujan banyak. Nah, imma hujan itu terus menerus berhari-hari tidak berhenti-berhenti. Wa khifa min ad-darar, wa khifa, dan dikhawatirkan, ditakutkan adanya darar, adanya mudarat. Yakni khawatirkan banjir, longsor, ya, timbul bencana dengan sebab banyaknya air hujan, curahan hujan yang berlebih dari
kebutuhan. Yusannu, disunnahkan. Yaqula, untuk membaca doa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala dhirabi wal akami wa butunil awdiyati wa manabitis syajar. Allahumma ya Allah, hawalaina, turunkanlah hujan ini di area-area sekitar kami. Wala alaina, dan jangan engkau curahkan di atas kami. Jadi Nabi SAW tidak memohon kepada Allah agar hujan ini dihentikan, tidak. Tetapi area curahnya dialihkan ke tempat-tempat yang munasib, tempat-tempat yang cocok. Yaitu Allahumma ya Allah ala dhirabi, curahkan di atas al-dhirab. Al-dhirabnya wal-dhirabu al-jibalus sigharu, gunung-gunung yang kecil, ya, wilayah-wilayah perbukitan. Wal-akam, al-akam, wal-akam jam'u akamah. Al-akam adalah jamak dari akamah, wahiyat tal. Akamah adalah tal, yaitu wahuwa majtama'a minal hijarati fi makanin wahid. Batu-batu yang berkumpul fi makanin wahid, di satu tempat. Wa butunil awdiyati, dan di perut-perut lembah. Wa manabitis syajari, di area-area pepohonan. Nah, kita tahu bersama pohon-pohon itu menyerap air, menahan air.